episode ke-17, Pesan Suara. Selamat mendengarkan. Emily Kurniawan adalah sahabat terbaik yang Kansa miliki dari sejak kecil. Hubungan keduanya sangat baik. Waktu kecil tidak ada yang percaya pada Kansa. Dan hanya Emily lah, satu-satunya orang yang mempercayainya. Waktu itu Emily lah yang habis-habisan menghibur hati Kansa agar tidak bersedih hati. Ayah kandungnya malah menyalahkan dan menuduh Kansa secara brutal, seakan Kansa lah penyebab kakek Iswara celaka. Bahkan melabeli Kansa dengan label anak pembawa sial, dan juga malah mengirimnya jauh-jauh, mengasingkannya. Kansa dipulangkan ke desa pada usia 9 tahun. Saat itu Emily berpamitan dengannya sambil menangis terseduh-seduh karena merasa tak rela untuk berpisah dan beneran tak mau ditinggal pergi oleh Kansa. Selama beberapa tahun belakangan, Emily akan pergi ke tempat Kansa hanya untuk numpang makan dan tidur di setiap ada hari libur. Dan sekarang ini, Emily sudah menjadi salah satu dari 4 artis ternama di tanah air. Pengaruh Emily juga termasuk dalam hitungan orang yang berpengaruh dalam dunia entertain, karena Emily memiliki pengikut yang banyak di akun media sosialnya. Selain menjadi artis ternama, Emily juga menjadi selebgram dengan penghasilan tertinggi. Notifikasi pesan masuk lagi ke ponsel Kansa. Dengan cepat Kansa pun menjawab pesan suara Emily lagi. Kok ini sudah jadi artis besar loh, beneran terharu loh, ternyata masih ingat aku. Tak butuh waktu lama, Emily pun membalas pesan suara yang tadi Kansa kirimkan. Kansa membuka pesan suara itu. Suara manis Emily segera terdengar. Sasa, ngapain sungkan begitu, tenang saja. Hal ini kuserahkan pada asisten nomor 1 aku kok. Ayahmu itu atau juga tim humas ibu tirimu itu tak akan pernah bisa menyelidikinya. Suara Emily sangat enak didengar, tipe suaranya bisa membuat para pria terpana saat mendengarnya. Tentunya paras dan suaranya pastilah sesuai. Sebagai wanita tercantik di kota ini, Emily memulai debutnya 2 tahun yang lalu, dan saat ini dia sudah menjadi salah satu dari 4 artis ternama. Melihat statusmu yang nanti akan menjadi ratu film, ya, aku percaya penuh pada kemampuanmu dan kemampuan asistenmu itu. Isi pesan suara Kansa kepada Emily. Kali ini Emily membuat Fauzan benaran merasa kelabakan. Meskipun Maharani akan curiga, tetapi Fauzan juga pasti tidak akan percaya kalau putrinya baru pulang dari desa bisa punya kemampuan untuk memporak-porandakan dunia hiburan. Fauzan dan tim humas Maharani sibuk meredam berita heboh tentang aib ratu film ini. Fauzan dan Maharani juga masih ribut-ribut di kantor polisi. Maharani masih bersikeras jika akan salah otak di balik kehebohan ini. Sementara itu, Jian masih merasa takut gemetaran karena ancaman preman tadi. Beda hal dengan Kansa dan Emily yang malah sedang memulai obrolan santai mereka. Apa yang aku dengarin itu benar? Tanya Emily penasaran. Gosip apa yang sudah kau dengar? Tanya balik Kansa di pesan suaranya. Kau punya sugar baby? Tanya Emily bersemangat. Kau ini beneran deh, jawab Kansa tertawa dalam pesan suaranya. Ayo cepat cerita ke aku, pinta Emily dengan tidak sabar lagi dalam pesan suara yang baru saja dikirimkannya kepada Kansa. Emily mulai penasaran dengan identitas si sugar baby. Emily adalah wanita tercantik di kota Palembang. Jangan lihat aura dewinya mempesona saat berjalan di red carpet, tapi sebenarnya dia ini suka bergosip. Sepertinya sudah ada yang menyampaikan gosip tentang Kansa ke telinganya. Karena itu tingkat penasaran Emily sangat tinggi, apalagi ini tentang pria yang dekat dengan Kansa, kawan baiknya. Pada saat ini, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Sebuah sosok tinggi dan tampan berjalan masuk. Orang itu adalah Leon yang kembali dari ruang kerja. Mungkin saja karena merasa bersalah, Kansa yang tadi masih dengan posisi berbaring di ranjang, seketika saja bangun dan duduk tegap sambil merapikan rambutnya dengan jari tangannya yang lentik itu, saking merasa gugup. Leon masuk ke dalam kamar, dia mengangkat tangannya dan melepaskan 2 buah kancing pada kemeja hitamnya. Tulang selangkanya yang indah terlihat, kemudian dia menoleh untuk melihat gadis yang ada di tepi ranjang. Mata Kansa dan mata Leon saling memandang sebelum Kansa sempat memalingkan wajah karena malu-malu. Tatapan keduanya saling bertemu. Leon menaikkan sudut bibirnya dan berkata, "Ada apa?" "Tidak, tak ada apa-apa kok," jawab Kansa menghindar. Lalu terdengar bunyi ada chat masuk di ponsel Kansa. Pandangan Leon tertuju pada ponsel Kansa. "Kenapa tak dilihat?" "Ini lagi lihat," jawab Kansa lalu mengambil ponsel yang ada di sebelahnya itu. Dengan refleks cepat, Kansa membuka pesan suara yang Emily kirimkan. Karena merasa gugup, Kansa membuka pesan suara yang dikirim oleh Emily dan sedikit lupa jika Leon baru saja masuk. "Sasa,
Aku percaya pada seleramu. Jadi sugar babymu tuh pasti tampan banget. Yang paling penting dia pasti punya pinggang kuat kan? Anak ini. Gumam Kansa seraya melirik ke arah Leon. Wajah Kansa langsung memerah begitu mendengar kalimat terakhir yang diucapkan oleh Emily dengan nada genit. Kansa hampir saja membanting ponselnya. Hingga rasanya sekarang bisa menggali lubang dan masuk ke dalamnya bersembunyi. Kemudian sambungan pesan suara baru pun mulai terdengar lagi. Sasa, itu loh, kamu tahu kan dulu waktu kita curi-curi nonton kan udah janji mau cari pasangan yang punya pinggang kuat, terus tidak lemah. Masih ingat kan? Isi pesan suara Emily lagi. Ya Tuhan Emily, gumam Kansa meliri pelan sambil memandangi wajah Leon lagi. Suasana kamar sunyi senyap sehingga pesan suara Emily terdengar sangat jelas mengudara ke telinga Leon. Kansa memasukkan ponselnya ke dalam selimut. Ingin sekali rasanya dia mencari lubang dan bersembunyi di dalam. Topik ini tidak ada apa-apanya jika hanya mereka yang tahu, tapi sekarang malah didengar oleh orangnya sendiri. Sungguh, ini jadi terasa sangat canggung. Tuan Leon, aku mau mandi dulu. Kansa bergegas cepat kabur ke dalam kamar mandi. Leon menaikkan satu alisnya, sedikit tertawa, mendengar isi pesan suara tadi. Merasa lucu jika dirinya sedang jadi bahan gosip istri dan temannya itu. Dia berdiri di depan wastafel dan mengambil handuk. Dia merasa ujung jarinya mengeluarkan hawa panas. Kemudian dia melihat Leon dari cermin yang mengkilap. Astaga, gumam Kansa terkejut. Itu dia mau apa? Pikir Kansa sembari memandangi Leon dari cermin dengan wajah memerah. Ini tidak mungkin kan? Dia minta mandi bersama. Pikir Kansa lagi. Hati Kansa semakin berdegup kencang ketika melihat Leon berjalan ke arahnya dengan pasti. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku celana sambil bersandar di sebuah pintu. Pengantin pengganti karya autor Nita, episode ke-18, Pinggang yang Kuat. Selamat mendengarkan. Kansa memandangi Leon, pria berkaki panjang itu berdiri membelakangi cahaya. Kontur wajahnya tampan, salah dibingkai dengan bingkai emas. Pria yang memakai kemeja hitam ini terlihat sedikit lebih misterius dan dingin dari biasanya. Terkadang Kansa masih tidak mempercaya takdir yang mengikat dirinya dengan pria ningrat nan tampan ini. Kansa berpikir, jika ibunya pasti sudah banyak berdoa ketika sedang mengandung dirinya, sampai-sampai Tuhan menghadiahi suami seperti Leon, makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna bagi mata Kansa. Kansa mengalihkan pandangannya ke bawah secepat kilat. Kansa menahan napasnya sambil menunduk. Sebuah ikat pinggang mahal berwarna hitam melilit di pinggang pria itu sehingga menampakkan lingkar pinggang yang kencang. Ya, inilah pinggang kuat yang dibilang Emily dan tadi mereka diskusikan melalui pesan suara WhatsApp. Setelah sadar bahwa dirinya sudah terpengaruh arah ucapan Emily, wajah Kansa bersemu merah karena lagi-lagi memikirkan dengan serius perkataan Emily tadi. Ini lagi berpikir apa sih? Gumam Kansa yang sedikit tidak mempercaya dirinya tengah berpikir mesum tentang suaminya sendiri, pria dengan pinggang yang kencang. Kansa pun bergegas menghentikan pemikirannya dan sedikit memukul-mukul pelan keningnya dengan kedua tangannya agar perkataan Emily tadi pergi dari pikirannya. Kansa mengatur napasnya lalu bertanya seperti biasa. Tuan Leon, untuk apa kamu berdiri di sana? Kansa berbicara dengan nada yang terdengar berusaha biasa saja sambil sedikit menyengir. Tapi Leon dapat melihat jika saat ini jantung Kansa sedang bertalu-talu dengan kencang. Leon mengernyitkan alisnya sambil menatap ke situ. Sepertinya aku melihat seekor kucing sedang mengeong. Apa? Kansa bertanya dengan bingung. Minta kawin. Wajah Kansa seperti merah, seperti udang rebus saat mendengar Leon mengucapkan kedua kata itu. Kansa langsung saja melemparkan handuk di tangannya dengan kuat ke wajah tampan suaminya itu. Kau ini? Apa meledak aku sekarang sudah menjadi hobimu, hah? Kansa bersungut. Leon tidak menghindari lemparan handuk dari Kansa. Leon menangkap handuk yang Kansa lemparkan dan malah membuat moodnya tampak menjadi sangat baik. Kansa mengulurkan tangan hendak menutup pintu kamar mandi dan bersiap mendorong tubuh Leon agar menjauh. Namun, lutut Leon sedikit menekuk dan menahan pintu. Marah? Tanya Leon. Kansa mendengus tanpa menjawabnya. Dengan lembut Leon mengusap-ngusap puncak kepala Kansa. Leon memberitahu Kansa bahwa dirinya akan pergi beberapa saat, pergi dinas keluar kota. Jika ingin ada yang dibicarakan maka katakan saja sebelum aku pergi. Kansa berpikir sejenak sambil menggigit pelan jari kelingkingnya, lalu menggelengkan kepalanya dengan maksud memberi tanda jika tidak ada. Tidak ada hal yang ingin aku bicarakan, ujarnya kepada Leon.
Melihat memang sepertinya tidak ada yang mau dibicarakan oleh Kansa, Leon malah menarik Kansa ke dalam pelukannya. Kansa ingin melepaskan diri. "Tuan Leon, apa yang kamu lakukan?" Belum juga Kansa menyelesaikan kalimatnya, Leon malah sudah menarik tangan mungilnya dan diletakkan di atas pinggang kencangnya. Telapak tangan yang lembut segera menyentuh otot-otot kekarnya di balik pakaian tipis. Kansa merasa ujung jarinya seperti disengat oleh aliran listrik dan membuatnya terkejut hingga menarik kembali tangannya. "Tuan Leon, jangan seperti ini," pinta Kansa dengan suara sedikit terbata dan terdengar malu-malu. Namun Leon menahannya. Tidak membiarkannya mundur. Leon sangat menyukai situasi ini. Menggoda istri kecilnya ini tiba-tiba saja sudah menjadi hobi yang tak bisa dia lepaskan. Leon sedikit menunduk ke Kansa, bibirnya yang tipis menempel di daun telinga Kansa yang sedang memerah, lalu berkata dengan suara berat, "Begini sudah sama seperti yang kau mau tidak?" Kansa merasa sangat malu. Dia berkata, "Tuan Leon, tentang itu, kami itu tadi hanya bercanda, lepaskan aku dulu." Itu tadi kami beneran hanya iseng kok," jelaskan Sam meyakinkan Leon. "Kami tadi hanya mengenang candaan masa lalu saja, jadi jangan dianggap serius," jelaskan Sam lagi. Tepat di saat keduanya saling memandang dengan canggung, Paman Indra mengetuk pintu kamar mereka dari luar dan menyampaikan bahwa pesawat pribadi telah siap. Leon melepaskan pelukan tangannya dari Kansa. "Lain kali, dilarang keras untuk menonton film-film action itu lagi," bisik Leon, mengecup satu pipi Kansa dari balik cadar. Kemudian dia bergegas pergi. Leon meninggalkan Kansa dalam sedikit kelimpungan. "Itu tadi dia memelukku hanya untuk mengatakan itu kah?" umum Kansa. Kansa merasa sedikit lucu dan romantis ketika Leon mengatakan larangan tentang itu, tapi melalui sebuah cara pelukan. Selesai mandi, Kansa naik ke atas ranjang. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai mengirim pesan WhatsApp lagi pada Emily. Tapi kali ini Kansa mengalihkan topik Sugar Baby dengan Emily. Jika tidak begitu, maka pembahasannya bisa akan sangat panjang. Mulai dari usia, tinggal di mana, apa pekerjaannya, siapa teman-temannya, apakah kaya atau tidak, dan tentang kapan akan membawa dirinya untuk bertemu dengannya. "Apa kau sudah tidak syuting lagi? Karena sepertinya kau memiliki banyak waktu untuk mencari gosip tentang aku," tanya Kansa. Emily pun mengirim pesan untuk memberitahu Kansa kalau dia akan syuting film selama beberapa waktu. "Esok aku akan pergi untuk beberapa lama syuting. Kau baik-baik ya, selama tidak ada aku. Ingat, jangan menangis." Apanya yang menangis? Tukas Kansa. Membaca pesan Emily tentu saja membuat Kansa tertawa. Ini yang sering menangis siapa? Di tiap kali ada masalah, ketika tiap kali Emily datang berkunjung bermain ke tempat Kansa, maka di saat kali jika sudah saatnya pulang, maka Emily akan menangis terseduh-seduh lagi. Tak rela berpisah, tak mau pergi meninggalkan Kansa di desa. Bahkan ada sekali waktu, Emily sudah menarik-narik Kansa agar ikut bersamanya kembali ke kota. Sampai-sampai Kansa harus membentak Emily untuk menyadarkan tindakan impulsifnya itu. Sampai sekarang jika mengingat itu Kansa selalu tertawa, karena bukan hanya sekedar membentak Emily, namun juga menyabutnya dengan sapu lidi. Kansa, satu-satunya orang yang berani menyabet calon ratu film dengan sapu lidi. Jika ini tersebar ke media, pastilah Kansa akan menjadi viral. "Kau berhati-hatilah," isi balasan pesan Kansa. Terdengar lagi nada balasan cepat dari Emily. "Tapi kau tenang saja, meski jauh namun dekat di hati," tambah Emily. "Lagi pula aku juga sudah memerintahkan orang untuk menggali skandal Maharani, jadi kau sudah bisa tenang." Untuk soal setia kawan, maka Emily sudah tidak bisa diragukan lagi. Sedari kecil, sudah terlihat sungguh peduli dengan Kansa apalagi sekarang. Ketika Emily memiliki kepopuleran yang bisa menolongnya, sudah tentu Emily akan berdiri paling depan untuk menolong kawan baiknya itu. "Tunggu kepulanganku, nanti kita kuliti bersama-sama," isi pesan Emily. Pengantin pengganti karya autor Nita. Episode ke-19. 1, 2, 3. Selamat mendengarkan. Percakapan keduanya selesai, tapi Kansa malah tidak bisa tidur. Kansa menatapi langit-langit kamarnya sambil merentangkan kaki dan tangannya di atas ranjangnya yang besar itu. Kansa lalu iseng mencoba menghitung untayan kristal-kristal kecil yang ada di lampu kristal yang menempel di langit-langit kamar mereka. Kansa melakukan itu karena pertanyaan Leon tadi masih terus saja terngiang di telinganya. Jadid berpikir mungkin saja dengan menghitung manik-manik kristal lampu maka pikirannya akan teralihkan. 1, 2, 3. Kansa mulai menghitung sambil menunjuk-nunjukkan tangannya ke arah lampu kristal yang tergantung.
Kansa menurunkan tangannya. Dia teringat akan pesan terakhir Leon bahwa Kansa bisa menelponnya kapan saja jika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Mengingat itu, Kansa pun merasa tenang perlahan-lahan dan mulai tertidur. Keesokan harinya, ponsel Kansa berdering. Kansa melirik ke arah Naka lalu mengambil ponselnya. Kansa melihat nama yang tertera di layar ponselnya adalah nama Maharani. Dengan sedikit rasa malas, Kansa pun membalas panggilan ponsel dari Maharani tersebut. "Halo," jawab Kansa. "Sah, Jihan akan mengadakan pesta ulang tahun, kau jangan sampai tidak datang ya," undang Maharani. "Acaranya di Royal Hotel. Ini bukan hotel sembarangan, jadi acara ini sangatlah penting karena itu harus datang," pesan Maharani lagi. Nada bicara Maharani ketika mengundang terdengar sengaja menekankan jika Fauzan mementingkan acara ulang tahun ini sehingga diadakan di Hotel Royal. Dan juga dia ingin memberitahu secara samar kalau Kansa bukanlah hanyalah anak buangan yang dipinta pulang karena mau dijadikan tumbal saja. Jadi jangan banyak berharap bisa mendapatkan kedudukan dalam keluarga Iswara. Di hari kepulangan Kansa ke kota Palembang, dia pernah melihat Hotel Royal bintang 6 dari dalam mobil. Hotel itu terletak di wilayah paling ramai di kota Palembang. Desain gedungnya bagaikan piramida mewah yang menjulang tinggi ke alam awan. Hotel ini adalah milik pria terkaya di kota ini. "Jika acara ini begitu penting bagi keluarga, tentu saja akan dengan senang hati aku datang," jawab Kansa. Acara ulang tahun ini memang sangat penting karena di sini Maharani dan Fauzan ingin menunjukkan kecantikan Jihan, putri mereka, sekaligus memancing siapa yang berminat menjadi besan dan menjadi calon menantu keluarga Iswara. Maharani jugalah yang menekan Fauzan untuk melakukan ini, memberikan perhelatan pesta yang mewah di tempat yang megah. Hal ini semerta-merta demi memulihkan status sosialnya yang kemarin baru saja tercoreng. Karena itu mereka perlu bebenah diri memperlihatkan status sosial kekayaan keluarga Iswara sehingga harga kedua putri mereka berdua kembali di harga yang tinggi. "Kalian baik-baik saja di sana dan tunggulah kedatanganku, oke?" jawab Kansa lagi lalu menutup sambungan ponselnya. Mengetahui jika undangan ini hanya sekedar kampanye menyombongkan diri, maka Kansa pun menerimanya sementara itu. Bagi Kansa, karena lawan sudah menurunkan surat perang, maka dia tidak mungkin menolaknya. Dia menyetujui datang ke undangan Maharani dan juga mengabaikan hal-hal yang tadi Maharani pamerkan selama percakapan mereka di ponsel. Sedari awal, hal-hal mewah memang bukan tujuan Kansa. Kansa setuju untuk kembali dan menggantikan peran pengganti sebagai pengantin pengganti untuk keluarga Sebastian. Hanya karena memang Kansa membutuhkan status ini untuk menguak rahasia puluhan tahun yang lalu, yang membuatnya terusir dari rumahnya sendiri dan malah dijauhkan dari orang yang paling dia sayang dan yang paling menyayanginya, yakni kakek Iswara. Setelah Kansa mengakhiri panggilan, Kansa berjalan membuka ruang pakaian yang ada di kamarnya. Kansa membuka pintu ruang pakaian. Detik selanjutnya dia tercengang. "Apa ini beneran untuk aku semua?" gumam Kansa dengan nada terkagum. "Wow, ini semuanya terlihat indah," puji kagum Kansa lagi. Kansa pun memilah-milah pakaian yang sudah diurut tata dengan rapi oleh pelayan. 1 deret kemeja, 1 deret gaun, 1 deret rok mini, 1 deret tas bermerek berharga puluhan juta dengan berbagai model, 1 deret sepatu, belum lagi laci-laci transparan yang berisi ikat pinggang juga perhiasan. Paman Indra memang benar-benar berbakat, puji Kansa terhadap hasil kerjanya. Ruang pakaian ini cukup luas. Kansa berjalan pelan untuk memperhatikan secara detail satu persatu apa yang terpajang. Kaki kecil imutnya melangkah pelan, sementara tangan imutnya meraih tas-tas yang berjajar rapi dan mengamati lekat-lekat lalu menaruhnya kembali di raknya. Benar-benar keluarga kaya, gumam Kansa. Bertengkar dengan Emily tentu saja membuat Kansa mengetahui tentang hal-hal tas-tas yang mahal. Ruang pakaian ini sudah disiapkan sejak dia menikah ke sini. Ruang pakaian ini benar-benar ruang idaman semua wanita. Kansa membuka sebuah lemari kecil. Dia melihat berbagai model baju tidur di dalamnya. Ada yang biasa, ada juga yang seksi. Wajah Kansa langsung merona karena malu. Emily pernah bilang seorang pria yang terlihat semakin baik di luar dan pakaiannya selalu rapi, maka hatinya akan semakin bernafsu. Ya Tuhan, mengapa pinggang kencang itu malah terbayang-bayang lagi? Gumam Kansa dengan gusar karena baru saja berpikir mesum lagi. Apa beneran jika dia bernafsu tinggi? Pikir galau Kansa seraya memiringkan kepalanya.
Mengapa berpikir tentang itu lagi sih? Gumamnya gusar, seraya memukul pelan kepalanya. Gerakan tangan Kansa terhenti. Tapi dia itu kan suami aku, jadi masih boleh jika berpikir mesum dengannya. Bahkan bertindak mesum dengannya juga diperbolehkan. Sah, gumam Kansa lagi, sambil tertawa kecil menutup mulutnya dengan kedua tangannya, karena merasa antara senang dan lucu. Kansa segera menutup lemari tersebut, kemudian memilih sebuah gaun panjang untuk dikenakan. Gaun tersebut beneran membentuk lekukan tubuhnya. Kansa juga memilih tas dan sepatu yang senada dengan gaunnya. Kansa duduk di meja riasnya yang besar itu, membuka laci meja riasnya, dan di dalam laci tersebut tersusun rapi peralatan dan produk make up. Meski tinggal di desa, namun selalu dikunjungi tamu kelas atas seperti Emily, maka Kansa terbiasa melihat alat dan produk make up tersebut dan bisa mengaplikasikan cara memakaikannya di wajahnya. Kansa menyisir rapi rambut hitamnya itu, lalu setelah selesai dia pun pergi menuju ke Hotel Royal. Supir keluarga Sebastian mengantarkan Kansa pergi ke sana. Hotel Royal bintang 6. Kansa memasuki lobi. Saat hendak naik ke lantai atas dengan lift, dia bertemu dengan Jen. Kansa, udah datang ya? Bagus kan? Ini Hotel bintang 6, Hotel Royal namanya. Kalau bukan karena Jihan ingin kamu hadir di pesta ulang tahunnya, gadis kampungan kayak kamu mana mungkin bisa datang ke tempat berkelas seperti ini seumur hidup. Ejek Jen dengan sok-sokan. Kansa menekan tombol lift lalu berpura-pura menghela napas. Anjing siapa sih ini? Bisa-bisanya gak diikat dan dibiarkan gigit orang sembarangan. Ekspresi wajah Jen seketika berubah. Hei, kamu? Pengantin Pengganti, karya autor Nita. Episode ke-20, Gaun Anti. Selamat mendengarkan. Jen lalu melihat gaun di badan Kansa. Gaun ini adalah gaun terbaru dari merek Anti yang sangat terkenal di seluruh dunia. Jen baru saja melihatnya di majalah terbaru 2 hari yang lalu dan sangat menginginkannya, tapi tidak bisa mendapatkan sedangkan Kansa malah sudah mengenakannya. Sungguh, melihatnya seperti baru saja merasakan ledakan iri maha dahsyat di hati Jen. Membandingkan kedudukan terhormatnya dengan kedudukan Kansa, seorang gadis yang baru saja datang dari desa tapi malah sudah mengalahkannya dalam hal gaya juga pria. Tingkat level kebencian Jihan kepada Kansa pun naik menjadi 10 kali lipat dari sebelumnya. Jen benar-benar tidak bisa menerima kalah telak dari Kansa. Jen sulit mempercayainya. Pikiran liciknya mengatakan jika gaun yang Kansa pakai sekarang adalah barang tiruan edisi premium. Jen pun dengan lantang malah mengejek, merendahkan Kansa. Jen sengaja mengencangkan suaranya agar semua yang di sana dapat mendengar perdebatan mereka. Bajumu ini tiruan bukan? Ujar sengit Jen. Sudah, mengaku saja, Beneran bikin malu pergi ke pesta mewah memakai baju tiruan. Desis jijik Jen kepada Kansa. Sungguh kau ini ya, beneran merusak nama keluarga Isfara. Ujar Jen lagi. Kansa memutar kedua bola matanya, memberi tanda jika dirinya sedang malas berdebat dengan Jen. Meskipun di rumah ada sebuah lemari pakaian yang disiapkan oleh Leon untuknya, namun dia sama sekali tidak ingin menggunakan hal ini untuk pamer ketika menghadapi orang lain yang sejenis Jen dan Jihan. Jika Kansa ingin pamer, maka seketika saja pasti bola mata Jen akan lepas dari tempatnya, dan otak dan hatinya akan meledak karena terlalu mendidih dan panas hati. Kansa memberikan senyum provokasi kepada Jen, memberi senyum malas meladeni manusia kuman seperti Jen yang mudah sekali bertebaran di mana-mana. Tak disangka, malah Jen melangkah maju dan merobek gaun Kansa. Kansa juga jelas tidak mau kalah. Dia juga merobek gaun Jen. Keduanya hampir saja berkelahi besar. Dasar kampungan, pekik Jen seraya menunjuk-nunjuk Kansa. Kansa hanya diam sambil menyunggingkan senyum provokasinya lagi. Dari balik cadar setengahnya tipisnya itu, meski tak kentara namun itu masih saja terlihat siluet senyum mengejek dari Kansa yang dia lemparkan untuk Jen. Jen bersungut dengan sengitnya seraya membenarkan bentuk baju dan rambutnya. Sementara Kansa terlihat lebih tenang seakan tidak terjadi apa-apa. Melihat hal itu, umpatan Jen kepada Kansa pun semakin kasar. Dasar gadis kampungan tidak punya tata krama. Kau memang pantas menikahi pria penyakitan, dasar wanita munafik. Hina Jen kepada Kansa.
Kau ini hanya hewan peliharaan keluarga Iswara. Jangan besar kepala kau. Hina Hardik Jen lagi. Kita lihat jika suami penyakitanmu itu mati. Kita lihat saja siapa yang akan mau menampungmu lagi. Tegas Jen masih dengan bersungut berbalut amarah yang sudah sampai di atas ubun-ubun kepalanya. Kansa tetap acuh tak acuh dengan caci maki serapa Jen yang ditujukan untuk dirinya itu. Bagi Kansa, menghadapi seseorang seperti Jen, belum ada apa-apanya dibanding dengan binatang buas. Pernah sekali waktu Kansa sedang asik bermain dengan anak harimau, bercanda membelai. Tiba-tiba saja induk anak harimau tersebut keluar dari semak-semak dan menatapi Kansa. Dari tatapan yang Kansa tangkap, maka Kansa meyakini jika dia sedang dalam bahaya. Kansa pun sudah memasang kuda-kuda lebih dulu untuk lari. Si induk anak harimau itu menyangka jika Kansa akan mencelakai anaknya karena itu merasa marah. Lalu dengan semerta-merta saja Kansa dikejar oleh induk harimau tersebut. Demi menghindari induk harimau tersebut, Kansa berlari dengan sangat cepat, lalu langsung meraih dahan batang pohon terdekat yang bisa dia gapai, lalu mengangkat kakinya tinggi-tinggi untuk menghindari amukan si induk harimau. Karena pengalaman inilah, Kansa bisa dengan gemulai menari tarian tiang pole di bar 1998. Jadi jika hanya masalah bertengkar dengan Jen Gautama ini, maka itu tidak membuat Kansa takut sama sekali. Maharani melihat hal ini, keduanya pun dihentikan oleh Maharani yang turun untuk melayani tamu. Kalian berdua berhenti bertengkar, perintah Maharani. Beneran bikin malu dilihat banyak orang, ungkap Maharani. Kau, bawa dia ke atas, perintah Maharani kepada salah satu pelayan. Apa kau sengaja mau menghancurkan pesta Jihan? Kami tahu kau selama ini tinggal di desa dan kami sudah berbaik hati menjemputmu pulang loh, ujar Maharani dalam aktingnya, sengaja mengeraskan suaranya agar orang-orang yang melihatnya bersimpati kepada Jihan dan merutuki Kansa. Aku mohon ya, jangan merusak pesta Jihan ini, pinta Maharani memelas dengan mata berkaca-kaca. Maharani meminta pelayan untuk membawa Kansa ke lantai atas untuk berganti pakaian saat melihat gaun di badan Kansa yang sudah buruk rupa. Bawa dia ke atas dan dandani dengan rapi. Bagaimanapun juga dia adalah putri keluarga Iswara, meski bukan putri kandungku, tutur Maharani memperjelas di bagian tidak sekandungnya. Maharani jelas telah sukses membuat seakan-akan dia adalah ibu tiri yang baik dan pemaaf di depan mata orang banyak, sementara Kansa adalah anak tiri yang menyebalkan, pendendam dan menyusahkan keluarga karena terlalu liar dan tidak bisa diatur. Pelayan membawa Kansa ke ruangan VIP lalu memintanya menunggu sebentar, dan tak berapa lama kemudian pelayan tersebut datang membawakan sebuah gaun baru untuk Kansa. Gaun ini juga buatan Enti. Kansa hanya memandangi gaun yang baru saja dipakainya, tidak ingin terburu-buru untuk memakainya, tapi pelayan itu terus-menerus menyanjungnya dan menggunakan segala cara agar Kansa mau mengganti, memakai gaun itu. Perintah Maharani sudah sangat jelas ke pelayan untuk membawakan gaun itu untuk Kansa. Apapun caranya, pelayan itu harus bisa membujuk Kansa agar mau memakai gaun itu di tubuhnya. Kansa menyadari ada masalah dengan pelayan dan gaun ini. Pelayan ini sungguh mencurigakan, pikir Kansa. Namun dia tersenyum dan tetap memakai gaun Enti yang disediakan oleh pelayan tersebut. Dalam aula pesta, Jihan memastikan lagi kepada ibunya itu apakah Kansa sudah mengganti gaunnya. Maharani mengangguk sambil tersenyum. Sudah, tenang saja, pelayan sudah berhasil membujuknya. Mendengar jawaban ibunya, Jihan pun merasa sangat girang. Dalam pikirnya ini balas dendamnya akan segera mengenai Kansa. Bagus, kita sudah rugi banyak gara-gara si Kansa kampungan itu. Hari ini kita harus kerjain dia habis-habisan. Hanya saja sayang banget, gaun putri Enti itu, aku belum pernah memakai gaun dari Enti kan Bu? Maharani menunjuk-nunjuk kepala Jihan. Kau ini kapan pintarnya sih? Tanya Maharani berbalut kesal. Dalam sebuah master rencana besar, maka harus ada yang dikorbankan, jelas Maharani kepada Jihan. Kalau mau berhasil ya harus berkorban. Nanti kalau reputasi Kansa sudah hancur, ibu akan pikirkan cara lagi untuk dapatkan gaun Enti untukmu.